menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Jadi kalau orang di luar Islam maju kita mundur, jangan salahkan mereka, salahkan kita yang tidak sadar, yang tidak eling, yang tidak memahami bahwasannya Allah menciptakan kita ini sebagai khalifahnya di atas muka bumi, dan Allah juga ciptakan kita semua dari asal usul yang sama, dari sepasang anak manusia yang sama, dan juga Nabi yang diutus di tengah-tengah kita sama. Kitab juga yang Allah turunkan sama, tapi syaitan tidak akan pernah beristirahat untuk mengganggu kita semua. Oleh karena itu, anak manusia pertama seperti Qabil dan Habil, saudara tega membunuh saudaranya, walaupun kemudian menyesal. Maka waspadalah, kita ini dengan mudah kalau tidak sadar, tidak ingat pada Allah, oleh kata-kata, oleh sikap perbuatan, kita akan berpecah belah dan bermusuh-musuhan. Ini yang paling mengerikan. Oleh karena itu kita ingin betul-betul wala dan loyalitas kita hanya untuk Allah, Rasulnya, saudara kita yang beriman, bukan untuk kelompok, golongan atau madhab. Ini boleh saja ada, tapi bukan ini merupakan ikatan di antara kita semua. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Dalam suasana Ramadan ini, tanya jawab kan? Ya. Dalam suasana Ramadan ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, di samping kita menjalankan salat, menjalankan siam, memperbaiki hubungan rahim kita. Orang yang tadinya tidak saling bertegur sapa, baik tetangga maupun keluarga dan kerabat, kalau dia mendahului saudaranya, menegur, memperbaiki hubungannya, dia akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang tak terhingga. Orang yang menghubungkan rahim yang terputus, Allah akan hubungkan dengan rahmatnya, Allah akan ampuni dosanya, dan Allah akan angkat derajatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan hanya sibuk untuk mengerjakan tarawih di malam hari. Jangan hanya sibuk untuk melakukan ibadah puasa, menahan makan dari yang halal, tapi berusaha menjauhkan yang haram. Bertobat dari perbuatan dosa, memperbaiki hubungan rahim, itu luar biasa, amal yang jauh lebih dicintai Allah daripada sholat sunnah ribuan rakaat di malam hari. Jadi keangkuhan kita, gengsi kita coba hilangkan. Ketemu dengan saudara kita yang tidak bertegur sapa, tegur dia, hampiri dia. Kalau perlu kita memohon maaf kepadanya. Sebagai penutup, sebelum tanya jawab, ada salah satu cucu Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal sebagai seorang yang ahli ibadah, yang mengajar dengan kelembutan yang amat indah, hingga namanya Ali Zainul Abidin. Ali ini putra dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, berarti neneknya langsung Sayyidah Fatimah. Dia salah satu orang yang selamat dari padang Karbala ketika terjadi pembantaian. Ketika dia sedang menyampaikan dakwah di tengah-tengah jamaahnya, salah satu saudara sepupunya datang kepadanya, rupanya dengan rasa iri, memaki-maki dirinya dengan kata-kata yang tidak patut. Ali Zainul Abidin tidak ingin memberikan syaitan kayu bakar untuk menambahkan api kebencian semakin memanas. Demikian pula permusuhan. Dia berdiam mendengarkan ucapan saudaranya. Setelah selesai, dia mengatakan, masih ada apa yang kamu ingin katakan? Dibilang sudah selesai. Taib, nanti saya akan berbicara bersama kamu. Bisa saya melanjutkan saya punya ta'lim? Dia merasa malu karena nggak ditanggapi. Dia kembali mengajar. Dia nggak sebut saudaranya ketika apa? Ketika pergi di depan murid-muridnya, dia sama sekali tidak menyebutkan sesuatu. Tidak melakukan pembelaan diri. Ketika malam hari, Ali Zainul Abidin yang dikenal dengan nama As-Sajjad, yang banyak beribadah, yang banyak mendekatkan diri pada Allah, dikenal seorang yang punya kelembutan, datang kepada sepupunya. Dia ketuk pintunya. Orang biasanya kalau habis berbuat kesalahan, bagaimana perasaannya? Nyaman apa tidak? Dia ketuk pintunya, saudara sepupunya membuka pintu dengan perasaan tidak nyaman. Karena siang tadi dia habis berkata yang tidak patut. Ali Zainul Abidin mengatakan apa? Ya akhi, kalau apa yang kamu ucapkan tadi merupakan hal kebenaran,
Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kamu yang mengingatkan saya akan kekurangan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Tapi kalau seandainya apa yang kamu ucapkan tidak benar, saya berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Itu yang diucapkan. Akhirnya sepupunya langsung memeluk dirinya, merangkulnya dan meminta maaf. Kalau api dihadapi dengan air, insya Allah akan padam. Kalau emosi kemarahan kita hadapi dengan emosi yang sama, yang terjadi apa? Orang Tegal bilang kobongan, kebakaran. Betul dah hadirin sekalian. Nah, kita kan manusia satu keluarga, ayah ibu kita sama, asal usul kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, dan kita akan kembali juga kepada Allah. Yang menyelamatkan kita bukan kemarahan dan nafsu angkara murka, yang menyelamatkan kita ini iman dan amal soleh. Kenapa pada saat ujian semacam ini kita memilih yang buruk bukan memilih yang baik? Oleh karena itu betapa indahnya bila warga Kayu Ringin, Masjid Al-Ikhlas yang begini indah, sejuk, jamaah-jamaahnya juga yang cukup Masya Allah dan khusyuk. Betapa indahnya kalau bisa menjadi contoh di tengah-tengah umat, sebagai umat yang bersatu dalam agama Allah, bekerja sama di dalamnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demikianlah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, apa yang saya sampaikan pada saat ini. Kemudian bagi siapa yang ingin bertanya jawab, kita silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, Habib. Saya pernah merefleksi tentang pergolakan antar umat Islam sendiri, yang itu justru terjadi di jantungnya Islam, di Suriah, Arab Saudi dengan Yaman. Apakah yang sesungguhnya terjadi pada muslim selain yang tadi disampaikan? Dan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Paling tidak dari negeri kita yang katanya mayoritas Islam, walaupun sekarang menurut data tinggal 73%. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kalau kita memperhatikan peperangan yang berlangsung di Suriah, di Irak, di Yaman, termasuk juga di Libya, kira-kira ini peperangan agama apa peperangan politik yang memanfaatkan agama? Pada saat pertama kali ketika berkecamuk peperangan di Suriah, sebagian orang bersemangat bahwa ini merupakan perang agama, kebenaran menghadapi kebatilan. Tapi di belakang hari mereka ternyata menjumpai agama hanya merupakan kendaraan, hanya merupakan tameng untuk kepentingan kekuasaan yang sedang bertarung di Timur Tengah. Di Timur Tengah kita jumpai terdapat penguasa-penguasa yang loyalitasnya bukan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, tapi kepada pihak Barat. Kepada pihak Barat, di mana Barat juga mendukung kekuasaan mereka dengan kesepakatan perjanjian yang mereka sepakati. Berkaitan dengan sumber kekayaan alam mereka, berkaitan dengan investasi mereka. Nah, yang di atas ini yang menjadi dalang, tidak mungkin mereka berperang langsung. Karena kalau peperangan pasti akan mengorbankan korban yang cukup banyak, darah yang mengalir, biaya yang cukup mahal. Amerika berperang di Vietnam, bagaimana korban yang berjatuhan dan hancurnya ekonomi Amerika. Rusia berperang di Afghanistan, sebuah negara kecil, tetapi ternyata mengakibatkan Rusia pecah dari Soviet Union, sekarang menjadi negara-negara yang cukup banyak. Peperangan ini menelan korban yang banyak dan biaya yang amat banyak.
Tapi yang terjadi di Suriah, di Irak, di Yaman, di Libya, peperangan demi kepentingan hegemoni kekuasaan Barat, Amerika dan Zionis, tapi tanpa harus meneteskan darah, tanpa harus mengorbankan nyawa, tanpa harus mengeluarkan biaya. Bahkan senjata-senjata lama yang mereka produksi dijual dengan harga yang cukup tinggi. Yang menjadi korban adalah orang-orang Islam. Yang membunuh orang Islam, yang dibunuh juga orang Islam. Ini membuat Israel tidur dengan lelap dan nyaman. Amerika Barat dan sekutu-sekutunya juga melihat kesempatan di masa akan datang untuk pembangunan ulang akan menguntungkan mereka. Lapangan pekerjaan terbuka buat kepentingan mereka. Di samping itu hadirin sekalian, mereka akan dapat membuat peta baru di Timur Tengah di mana yang berkuasa itu merupakan orang-orang yang loyal bekerja untuk kepentingan mereka. Jadi peperangan sebetulnya yang berlangsung di Suriah, di Irak, di Yaman, peperangan demi kepentingan-kepentingan negara adik kuasa yang ingin menguasai sumber kekayaan alam dan di samping itu juga ingin menghancurkan kekuatan Islam dengan tangan orang-orang Islam sendiri. Kekayaan minyak Saudi Arabia, Emirat Arab dan lain sebagainya digunakan untuk membeli senjata. Senjata digunakan untuk membunuh sesama saudara mereka kaum muslimin. Kalau digunakan untuk melunasi hutang luar negeri negara-negara berkembang, kira-kira kita akan bangkit apa tidak? Kita akan bangkit. Jadi kalau kita perhatikan, kita umat Islam telah masuk dalam perangkap mereka. Indonesia sebagai contoh. Umat Islam katakan mayoritas. Kalau pihak-pihak orang di luar Islam mau memerangi umat Islam, mereka akan membuat umat ini bersatu. Akan menjadi ancaman buat kepentingan mereka maupun investasi mereka dalam negeri kita. Tapi kalau orang Islam dipecah belah, diadu domba dengan berbagai macam isu, kemudian diberikan senjata suruh berperang, kira-kira pihak mereka diuntungkan apa tidak? Yang berperang membutuhkan senjata. Sedangkan orang-orang Amerika, orang-orang di luar Amerika cukup menjadi penasihat militer. Tidak perlu mereka terjun perang. Mereka meraup keuntungan yang cukup besar dari hasil kekayaan negeri kita, sedangkan yang menjadi korban berjatuhan adalah kita yang melemahkan kekuatan kita. Begitu kita melemah, mereka akan mengangkat pion-pion mereka untuk menguasai negeri kita dan mewakili kepentingan-kepentingan mereka. Ini merupakan siasat lama, pecah belah, kamu akan berkuasa, farik tasud. Belanda melakukan hal ini selama 350 tahun. Nah, kalau sudah mulai kebencian di antara umat Islam membara, nafsu untuk melenyapkan, membunuh orang-orang yang berbeda dengan dirinya, kira-kira hadirin sekalian, kalau terjadi, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar apa tidak? Kalau musuh datang dari luar, kita bisa bersatu menghadapinya. Tapi kalau api datang dari dalam, semua menyalakan api, apa yang bakal terjadi? Jadi yang mesti kita waspadai dan hati-hati, jangan kita mau masuk dalam perangkap-perangkap setan yang ingin mengadu domba memecah belah kita semua. Dan sekarang saya perhatikan, mereka sedang berupaya untuk melakukan ke arah tersebut. Indonesia negara yang luas, penduduknya mayoritas beragama Islam. Kalau sampai mereka berhasil memecah belah negara Indonesia ini, Sumatera sendiri, Sulawesi sendiri, Kalimantan sendiri, Jawa sendiri, kalau perlu pecah Sumateranya, Kalimantannya, berdiri negara-negara baru dengan pemimpin-pemimpin yang baru, membutuhkan biaya untuk membangun negeri. Nanti negara barat tinggal kontrak, tadinya dengan pemimpin Indonesia saja, sekarang dengan pemimpin negara-negara baru mengadakan kontrak dengan keuntungan yang lebih besar. Kalau kita tidak menjaga keutuhan negeri kita, persatuannya, dan yang bisa menyatukan hanya Islam. Yang bisa menyatukan hanya kalau Aceh itu bukan disatukan oleh Islam, semenjak lama Aceh memisahkan diri dari Indonesia hadirin sekalian. Tapi yang membuat ikatan di antara kita dan Aceh dan wilayah-wilayah yang lain, Islam. Kalau sudah mulai hadirin sekalian ikatan ini hilang, maka dengan mudah setiap wilayah akan mengumumkan kemerdekaannya. Oleh karena itu Islam dengan perannya justru merupakan pemersatu bagi NKRI kita. Jangan justru digantikan dengan mazhab-mazhab dan kefanatikannya yang memecah belah dan merusak keutuhan umat Islam. Yang aneh katanya di Suriah perang antara Sunnah sama Syiah. Padahal kita tahu presidennya Bashar Assad bukan seorang Syi'i.
Mayoritas penduduk Suriah beragama Islam Sunni, sedangkan Syiah dan Durus sama Kristen paling hanya 5% jumlahnya. Mufti-muftinya Sunni. Tapi bagaimana media sosial bisa membakar umat Islam untuk saling membunuh. Dan yang unik, dari kalangan Ahlus Sunnah terdapat Jabhat Nusrah, terdapat ISIS, terdapat Ikhwan Muslimin. Ternyata peperangan bukan hanya antara mereka dan pemimpin Suriah dan bala tentaranya, di antara mereka saling membunuh satu sama lain. ISIS membunuh Nusrah, Nusrah membunuh ISIS, demikian pula kalangan ikhwannya. Kita lihat apa ini yang berlangsung saat ini. Jadi mata mereka, hati mereka telah dibuat gelap oleh kebencian, permusuhan dan kefanatikan. Setan berdiam, mereka apa hadirin sekalian? Panen mendapatkan teman-teman yang akan menemani mereka dalam api neraka jahanam wal iyadzubillah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mau dipecah belah. Kita mengajak untuk bersatu dalam agama Allah yang Allah ridhai. Islam yang akan menghapuskan fanatisme, kebencian, perselisihan, pertentangan, karena dakwahnya berserah diri bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mengajak kita bertepuk dada, tapi mengajak kita merendah, menundukkan diri di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak memandang diri kita lebih baik dari fulan, tapi kita mendoakan untuk diri kita kebaikan sebagaimana kita berdoa untuk saudara kita. Kita mengajak juga dengan cara yang penuh hikmah dan nasihat yang baik, bukan kita mencerca, mencaci dan memaki. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Ibu silakan belakang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah Ustadz sampaikan, bahwa telah sama-sama kita ketahui di negeri kita ini telah banyak berbagai firqah Ustadz, dan kebanyakan memang mereka fanatik terhadap firqahnya masing-masing. Dan saya berharap semoga makin banyak tokoh-tokoh seperti Ustadz Husain Alatas, yaitu mengajak semuanya untuk kembali kepada Allah. Menurut Ustadz, apakah untuk ke depan negeri kita ini dengan berbagai firqah ini, dengan mudah-mudahan semakin banyak tokoh yang mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah, menyatukan cinta dan mengharapkan ridha Allah, apakah kemungkinan bisa terjadi seluruh Islam di negeri ini bisa menyatu Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jujur saya merasa negeri kita ini seperti negeri yang kurang barokah gitu Ustadz ya. Karena siapapun pemimpinnya, setiap tahun kita merasakan banyak hal kesulitan. Di antara sepertinya ekonomi, setiap tahun sembako naik dalam berbagai hal, kegiatan kriminalitas semakin terjadi. Bahkan walaupun kesehatan sudah dijamin oleh BPJS, masih banyak para pasien yang masih ada kesulitan. Nah, jauhnya dari keberkahan ini di negeri kita ini, apakah ada kaitannya dengan kebanyakan orang Islam yang dalam hal ini belum mampu menjadikan dirinya sebagai khalifah, belum menjadikan dirinya sebagai rahmatan lil alamin, dan kemudian belum seutuhnya untuk kembali kepada Quran? Apakah ada kaitannya kurangnya keberkahan ini dari hal tersebut Ustadz? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat alam di luar diri kita, alam di luar diri kita, langitnya, buminya, kemudian hewan-hewan yang terdapat di daratan, di lautan, kita jumpai sampai kepada bintang-bintang yang bertaburan di angkasa, yang terdapat pada galaksi kita, Bima Sakti,
Andromedanya. Satu galaksinya ada yang berisikan 1 triliun bintang. Matahari ini merupakan salah satu bintang yang terdapat dalam galaksi Bima Sakti kita. Bumi kita, bulan yang terlihat lebih besar ya, dibandingkan dengan bintang-bintang, sebenarnya bulan merupakan benda yang kecil. Kita jumpai bermiliar-miliar bintang yang bertaburan di angkasa, yang masing-masing berada pada orbitnya. Planet kita bersama planet-planet yang lain yang mengorbit mengitari matahari. Kemudian matahari bersama planet-planet yang mengelilinginya mengitari pusat galaksi. Yang lebih menakjubkan, bukan hanya bumi mengitari matahari, di samping dia mengitari matahari, bumi juga berputar mengitari sumbunya. Bulan mengitari bumi kita, kemudian planet-planet mengitari matahari. Matahari bersama seluruh planet bergerak mengitari pusat galaksinya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Semuanya penuh dengan keseimbangan dan keharmonian. Semuanya penuh dengan keseimbangan dan keharmonian. Karena apa? Karena mereka semua taat dan tunduk kepada Allah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Langit dibangun, ditegakkan oleh Allah dengan galaksinya, dengan bintang-bintang dan planet-planetnya. Allah meletakkan neraca yang menjaga keseimbangannya. Coba Bapak Ibu bayangkan, bumi kita nih yang berputar pada sumbunya mengitari matahari. Kalau dia bergerak lebih cepat pada saat dia berputar pada sumbunya, pada saat dia bergerak mengitari matahari lebih cepat dari keadaan yang ada pada saat ini, apa yang terjadi? Putaran yang lebih cepat akan melahirkan daya tolak yang lebih kuat, akan membuat bumi kita keluar dari gravitasi matahari sedikit demi sedikit. Tapi di saat bumi kita berputar lebih lambat, maka daya tolak yang ditimbulkan akan lebih lemah, membuat bumi kita akan dapat melekat sedikit demi sedikit ke arah matahari dan musnah serta lenyap. Semua diperhitungkan, bobotnya, gerakannya dengan perhitungan yang amat sempurna. Semua merupakan takdirul azizil alim. Hitungan, ukuran yang ditetapkan oleh yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, bagaimana seandainya kita bapak-bapak ibu-ibu sekalian menyatu bersama alam, mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah, tunduk padanya dengan nama takwa. Takwa ini kita menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menghormatinya sebagaimana seluruh makhluk di alam raya tunduk kepada Allah. Kira-kira akan tercipta keseimbangan apa tidak? Keseimbangan akan lahir di tengah-tengah kita, begitu pula keharmoniannya. Nah, keseimbangan, keharmonian, rahmat dan keberkahan merupakan buah dari semua itu. Maka Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apabila penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu rahmat keberkahan kami dari langit maupun dari bumi. Jadi pada saat kita tunduk kepada Allah, bangsa tunduk taat pada Allah, maka langit bumi akan bersahabat bersama kita, akan membuka pintu rahmat keberkahan Allah bagi kita semua. Tapi pada saat kita melawan Tuhan kita, menentang kebijaksanaannya, menolak hukum-hukumnya, maka yang akan menjadi musuh kita alam dan seluruh isi. Akhirnya bencana-bencana alam, petaka-petaka yang bermunculan, kemudian kesulitan hidup, kesempitannya, semua ini merupakan efek dari penyimpangan pelanggaran kita. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu, apabila seorang sakit, terkena baik itu virus, terkena bakteri, terkena juga katakanlah umpamanya larva dan lain sebagainya, kira-kira kejadian tersebut menunjukkan ketidakseimbangan apa tidak? Lalu Allah berikan peringatan melalui demam, perasaan tidak nyaman, atau gejala-gejala pada tubuh yang menunjukkan adanya apa? Adanya ketidakseimbangan pada tubuh manusia.
Obat-obat yang diberikan dokter dengan segala kekurangannya berupaya untuk mengembalikan tubuh kita dalam keseimbangan. Betul enggak? Makanan yang diberikan juga makanan yang sehat, obat-obat yang diberikan secara terukur untuk menghadapi virus atau bakteri atau katakan larva yang ada pada tubuh seseorang yang menimbulkan penyakit yang bermacam-macam, atau katakan gangguan-gangguan yang terjadi pada organ-organ tubuhnya yang tidak seimbang. Dan kita lihat peran dokter itu bagaimana memulihkan keseimbangan tubuh kita. Begitu dia telah pulih, maka obat dihentikan. Kalau fungsi ginjal kita terganggu, urium meningkat, kreatin meningkat, tugas dokter bagaimana berupaya untuk mengupayakan uriumnya kembali normal, kreatinin kembali atau gangguan fungsi hati, SGPT, SGOT-nya, atau katakan gamma GT-nya meningkat dari batas normal. Tugas dokter bagaimana mengembalikan fungsi hatinya dengan obat-obatan yang dapat memulihkan hal tersebut. Begitu pula gangguan-gangguan yang terjadi, katakan pada kadar kolesterol seorang, atau katakan kadar gulanya yang berlebihan, bagaimana dokter memberikan obat untuk mengembalikan pada keadaan yang seimbang. Maka laboratorium untuk mengecek darah kita itu untuk melihat apa? Ada tidak hal-hal pada darah kita yang keluar dari keseimbangan. Maka kita lihat kalau kita punya hasil kolesterol atau gula atau leukosit kita, SGPT, SGOT, setiap disebutkan hasilnya, disebutkan nilai rujukannya. Rujukan bagi orang yang sehat, gulanya sekian sampai sekian, kolesterolnya sekian sampai sekian. Itu berlaku bukan hanya untuk orang Indonesia, untuk seluruh manusia. Berlaku bukan hanya untuk orang yang berada pada wilayah tertentu. Itu merupakan tolok ukur yang ditetapkan Allah bagi makhluk-makhluk. Jadi pada saat tubuh kita dalam keadaan seimbang, kita rasakan sehat. Keluar dari keseimbangan, kita merasakan peringatan diri dari Allah. Demam, perasaan tidak nyaman, perasaan mual, atau ada bengkak-bengkak, atau ada radang, itu peringatan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bencana alam. Kemudian barang-barang semakin langka, semakin naik, ya. Kemudian rasa aman yang hilang. Kemudian terjadi juga berbagai macam krisis-krisis, pertentangan, perselisihan di tengah masyarakat, keributan. Itu gejala-gejala yang menunjukkan ada yang tidak sehat pada tubuh masyarakat kita yang harus diperbaiki. Nah, kalau pemimpin yang naik koruptor, mementingkan diri sendiri, mementingkan kroni-kroninya supaya tutup mulut sama-sama. Yang jadi korban siapa? Ini nggak bisa diperbaiki cuma dengan doa, nggak bisa diperbaiki dengan sholat taraweh, nggak bisa diperbaiki hanya sekedar dengan dakwah-dakwah humor, memberikan pujian-pujian dan sanjungan. Perbaikannya dengan bertaubat dan mengajak mereka semua kembali kepada Allah, memperbaiki sikap perbuatan mereka, rakyat kembali kepada Allah, bertaubat dari maksiat mereka, baru alam akan bersahabat dengan kita. Oleh karena itu dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, apabila perzinaan merajalela, perbuatan keji merajalela, akan muncul penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat sebelum kalian. Apabila takaran dan timbangan dikurangi, akan terjadi bencana-bencana alam, baik itu gempa buminya, baik itu kekeringan atau banjir dan lain sebagainya. Akibat dari ketidakadilan yang kita lakukan, membuat alam pun bersikap apa? Alam bersikap, hadirin sekalian, juga tidak baik terhadap kita sesuai dengan perbuatan kita. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan, berbuatlah sesuka hatimu sebagaimana perbuatan kamu akan terima akibatnya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang bapak ibu tanam itu yang dipetik. Jangan kita kembalikan pada takdir Allah. Takdir Allah itu hukum, aturan. Dalam bahasa Arab takdir itu hukum dan aturan. Allah menetapkan cabai pedas, garam asin, gula manis. Nah, kalau orang ingin pedas, taruhnya garam, pedas enggak? Kalau orang ingin asin, taruhnya cabai, dapat asin apa tidak? Ya tidak kan? Orang ingin sejuk, masukkan tangannya ke dalam api, kebakar. Kira-kira perbuatan dia, perbuatan
yang disengaja tadi, yang menimbulkan petaka buat dirinya, apa takdir Allah? Takdir Allah menetapkan api panas membakar, cabai itu pedas, garam itu asin, itu takdir Allah. Begitu juga pasangan suami istri, laki-laki yang soleh yang baik, insya Allah akan menjadi pemimpin yang baik. Wanita soleha akan menjadi pendamping yang baik. Laki-laki pilih wanita yang cantik, yang menawan, yang menggoda, tanpa melihat akhlak dan pribadinya. Hidupnya sengsara, dia bilang takdir Allah. Padahal pilihan siapa? Pilihan dia kan? Perempuan juga menerima pinangan laki-lakinya dipandang hanya asal kaya, pendidikannya tinggi, tampan, punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Akhlaknya tidak baik, suka main perempuan, hidupnya merana. Dia bilang takdir Allah. Yang menanam siapa? Kita menanam padi dapat padi, nanam duri dapat duri. Jadi jangan tanaman kita nisbatkan kepada Allah. Allah gak pernah berbuat kezaliman. Jadi bencana alam di negeri kita yang terjadi, kerusakan yang terjadi, kenaikan harga barang, rahmat keberkahan yang hilang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk mengembalikan nikmat Allah, jalannya hanya bertaubat kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wa la adkhalnahum jannatin naim. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Apabila ahli kitab Yahudi maupun Nasraninya beriman dan bertakwa, niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa mereka dan masukkan mereka ke dalam surga. Kalau seandainya mereka menegakkan kitab Taurat dan Injil sebagaimana yang Allah turunkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari sisi Tuhan mereka, mereka akan menikmati karunia Allah yang mereka makan, baik yang turun dari langit maupun dari bumi. Jadi alam ini kan hamba Allah yang tunduk pada Allah. Kalau kita tunduk pada Allah, alam akan melayani kita, karena alam diciptakan untuk kita. Tapi kalau kita menentang Allah, Allah akan biarkan alam mempermainkan kita. Jadi karena kita tidak taat dan tidak menghormati Allah, akhirnya akibatnya kita mengalami petaka akibat dari ulah perbuatan kita. Dan berakhlak bersama Allah dengan bertakwa kepadanya. Oleh karena itu betapa indahnya kalau kita umat Islam di Indonesia yang mayoritas, yang mendiami surga yang terapung. Kalau kita bersyukur bertakwa pada Allah, saya kira nanti surga yang paling banyak diborong orang Indonesia. Ini orang Indonesia ini kalau beriman bertakwa, saya pikir orang Arab bisa gak kebagian tempat di surga nanti. Betul-betul. Karena apa? Karena mereka tidak langsung mendengarkan Quran, tidak berjumpa dengan Nabi langsung, dan Nabinya bukan bangsanya. Artinya kalau mereka beriman bukan karena kefanatikan, tapi karena pemahaman, kesadaran, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ingat, jangan kita ukur kebenaran dengan suku, dengan bangsa, dengan manusia. Tapi ukur siapapun juga dengan kebenaran. Jadi jangan diukur Islam dengan Arab. Jangan diukur kebenaran dengan Arabnya, dengan katakan sukunya, tidak. Orang Arabnya, bangsa manapun juga, siapapun juga diukur dengan kebenaran. Kalau dia sesuai dengan kebenaran benar, tidak sesuai salah. Jadi kita harus kembalikan kepada neraca kebenaran yang Allah turunkan dalam kitabnya dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira Allah mengajarkan kita, membolehkan tidak saling memfitnah, saling mengumpat, berburuk sangka, mencaci, memaki, apalagi menghalalkan darah sesama kita, boleh enggak? Tapi ini yang dilakukan oleh umat Islam, lalu mereka bertepuk dada mengaku sebagai orang yang mengikuti Quran maupun sunnahnya, atau mereka mengikuti keluarga nabinya. Bohong. Orang mukmin, muslim, orang yang paling taat pada Allah, paling patuh dalam menjaga kehormatan, dan mereka menjaga mulut, mata, telinga mereka dari apa yang diharamkan Allah. Jadi apa yang ibu tadi katakan, semua petaka yang menimpa kita ini akibat dari ulah perbuatan kita. Naiknya juga Ahok di DKI, hukuman buat pemimpin-pemimpin Islam di DKI dulu yang tidak amanat, tidak jujur. Allah tampar wajah mereka dengan apa? Dengan Ahok yang kerjaannya maki-maki mereka, melecehkan mereka, anggota DPR pun dilecehkan.
biar mereka tahu diri, supaya mereka sadar karena mereka mengkhianati amanat, Allah angkat orang-orang yang mempermalukan mereka. Nah, dalam Islam tidak ada sama sekali ya penekanan kepada masalah etnik. Jadi kalau kita menolak kepemimpinan Ahok bukan karena etniknya, karena pendiri Islam di Indonesia istrinya pun seorang Tionghoa. Sampai Raden Fatah gelarnya Jin Bun, ibunya seorang silir dari Raja Brawijaya kelima, yaitu Raja Majapahit terakhir. Tionghoa hadirin sekalian. Wali-wali Songo di antara ibu mereka juga orang-orang Tionghoa. Tapi penolakan kita karena perbedaan iman dan loyalitas kita. Kalau Ahok beriman, bertakwa pada Allah, dia lebih mulia dari kita, dari orang-orang Arabnya. Tapi karena dia berbeda keimanan, loyalitasnya pun berbeda. Pasti loyalitas dia beda dengan loyalitas kita orang-orang yang beriman pada Allah. Maka ketika orang-orang di DKI tidak mampu membayar pajak PBB karena kenaikan, Ahok bilang jangan repot-repot, jual rumah kalian, depositkan sebahagiannya untuk makan, kalian tinggal di apartemen. Itu solusi yang diberikan Ahok. Kenapa? Karena dia nggak beriman. Jelas-jelasan deposito hukumnya haram untuk kita makan bunganya. Karena uangnya didepositkan, uang yang tidak bergerak. Kalau seandainya bergerak juga digerakkan untuk tujuan-tujuan investasi yang tidak islami. Nanti untuk rumah bordil, rumah katakan hiburan. Karena ini walaupun ekonomi lagi sepi, tetap ramai. Cara ekonomi seperti ini akan merusak, menimbulkan inflasi yang meninggi. Bunga deposito semakin tinggi bunganya, semakin hadirin sekalian mengakibatkan inflasi. Karena nilai nominalnya apa? Tinggi tapi isinya apa? Isinya kosong sama sekali. Begitu juga bursa saham dan lain sebagainya. Tapi kalau uang kita investasikan dalam sektor real, kita menyerap lapangan pekerjaan, kita membantu umat, membuat perekonomian bergerak, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi Ahok yang tidak tahu tentang Islam, dia bilang depositkan uangnya, tinggal di apartemen. Apartemen yang bangun siapa? Yang bangun juga mereka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, umat yang beriman seharusnya wali pemimpin mereka juga orang yang beriman, tapi bukan hanya asal mengatakan beriman, jujur, amanat, adil, tegas. Jangan hal ini justru dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Akhirnya Ahok memaki-maki anggota DPR yang minta suap. Maki-maki ini, maki-maki itu dengan kata-kata yang kotor, yang betul-betul mempermalukan kita. Dan yang menyedihkan, orang Islam mengatakan apa? Lebih baik pemimpin non-muslim yang adil daripada orang Islam yang zalim. Ini analogi apa ini? Mestinya yang adil dengan yang adil. Mana yang lebih baik? Pemimpin muslim yang adil sama non-muslim yang adil. Mana yang lebih baik? Muslim. Kok kenapa perbandingannya mana yang lebih manis, madu apa jadam? Itu enggak tepat dong. Masa madu yang manis dibandingkan dengan jadam? Itu perbandingan orang-orang yang tidak berakal. Kalau mereka mengatakan lebih baik emas yang di tangan orang kafir daripada besi yang di tangan orang Islam, kan enggak tepat hadirin sekalian. Hendaknya bandingkan yang adil dengan yang adil. Saya mau tanya, di DKI ini ada enggak orang adil, orang Islam? Ada enggak yang adil? Ada sebetulnya. Tapi kenaikan seorang gubernur kan harus melalui partai. Partai mungkin enggak mencalonkan orang yang adil? Yang jujur? Enggak mungkin. Kalau dicalonkan mereka enggak bakal kebahagiaan apa-apa. Kalau orang adil naik jadi pemimpin, tidak mau korupsi, tidak mau kolusi, bersikap tegas, kira-kira partai yang mengangkat orang-orang yang dapat bagian enggak? Enggak bakal dapat bagian. Bakal dimusuhin rame-rame, betul enggak? Oleh karena itu mereka tidak suka sama sekali orang yang jujur, adil, karena akan merugikan mereka. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu masing-masing berusaha mengangkat wakil-wakil orang-orang yang bisa kerja sama bersama mereka. Walaupun mengorbankan bangsa maupun negara. Ini yang kita sesalkan. Oleh karena itu mari bersama-sama hadirin sekalian kita membiasakan kejujuran, amanat, keadilan pada anak keluarga kita. Mudah-mudahan dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Saya termasuk orang yang optimis ya. Orang kalau pernah pergi keliling kemana-mana tempat, dia akan menyaksikan Indonesia sebetulnya orang-orangnya jauh lebih baik dari kebanyakan yang lain. Malaysia kelihatan rapi, Indonesia ini sebetulnya jauh lebih baik dari Malaysia. Cuma belum dapat contoh yang baik. Pemimpin yang tegas,
adil. Kalau sudah dapat, Indonesia hadirin sekalian bisa berlomba dalam merebut tempat di surga nanti insya Allah. Yang penting jangan mau dipecah belah, diadu domba. Kita menghargai, mensyukuri nikmat karunia Allah yang amat besar bagi kita semua. Masa kita mau rusak dengan tangan kita? Oleh karena itu di masjid kalau ada orang ribut, golongan A, golongan B, Allah nggak ngajarkan kita ribut. Mari kita sampaikan Islam dengan cara yang baik. Kalau berbeda, satu kunut, satu tidak kunut, tidak ada satupun ulama yang mengatakan kunut membatalkan sholat, tidak kunut membatalkan sholat, tidak ada sama sekali. Tapi kalau orang rukunya ke belakang, bukan ke depan, atau sholat subuh ditambahkan rakaatnya, isya dikurangi rakaatnya, walaupun ditambahkan 1000 rakaat, Allah tidak akan terima. Yang baku, yang prinsip dalam Islam jaga, yang berbeda pendapat lapangkan dadanya. Kalau kita nggak berlapang dada pada saat damai, kalau sudah mulai terjadi bencana, petaka, perselisihan, pertentangan seperti di Suriah, baru kita mengatakan, ya Allah betapa bodohnya kita, rasa aman kita tidak syukuri, nikmat kebaikan kita tidak hargai, akhirnya kita kehilangan segala-galanya. Ini kalau sampai terjadi keributan di negeri kita, bisa lebih parah dari Suriah. Karena apa? Karena kita kan tahu suku-suku bangsa-bangsa cukup banyak, bahasa cukup banyak di negeri kita ini. Belum lagi kepulauan, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Bahkan mayoritas umat Islam, begitu terjadi perpecahan akan hilang semuanya. Akan hilang semuanya, nanti setiap daerah mayoritasnya bukan lagi orang-orang Islam. Mari kita jaga, kita pelihara, dan kita lindungi kampung kita. Kerjasama kebersamaan kita, dan alhamdulillah dengan Masjid Al-Ikhlas ini hasil swadaya masyarakat. Dan sesepuhnya macam-macam nih. Dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari mulai teknokratnya, teknolognya, termasuk juga kepolisiannya, Bapak Gunturnya nih. Mudah-mudahan insya Allah bersatu bersama dalam suasana seperti ini menjadi pelajaran yang baik buat kita dan orang-orang di sekeliling kita semuanya. Demikianlah para jamaah, kita menghadapi sholat zuhur sedikit lagi ya. Kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini dalam suasana aman, sejuk di bulan puasa, Allah kumpulkan kita kelak di sekeliling Nabi kita Muhammad SAW. Diampuni dosanya, dimudahkan betul-betul jalan menuju keridhaannya, dimasukkan dalam surganya, diselamatkan dalam adabnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan seluruh dosa kita hingga kita berhadapan dengan Allah tanpa beban-beban yang memberatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la alaina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.